warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suris Pohan dengan NPM 231105010194 dari Prodi PAI kelas 4C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau membahas tentang pengurusan jenazah. Nah, apa sih jenazah? Jenazah itu kan adalah suatu jasad orang yang telah meninggal. Jadi materinya ada memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang pertama ada memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Nah, memandikan jenazah sama aja kayak kita membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat ke badannya. Nah, untuk jenazah laki-laki dimandikan dengan laki-laki, dan untuk jenazah perempuan dimandikan dengan perempuan. Cara memandikan jenazah yaitu pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan air basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Kedua, ada mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya supaya apa? Supaya kotoran yang ada di perutnya keluar. Terus yang keempat ada tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Yang kelima, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, lalu gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian buka seperti wudhu untuk salat. Terus siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian ke sebelah kirinya. Lalu mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Lakukan jenazah dengan lembut ketika kita sedang membaringkan dan memasukkan anggota tubuhnya. Memandikan jenazah satu kali jika dapat membasuh seluruh tubuhnya. Itu merupakan hal yang wajib dan sunnah melakukannya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, maka wajib dibuang dan dimandikan kembali. Terus ada mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah syarat kedua dalam jenazah, dalam hal yang harus dilakukan ketika ada jenazah atau mayit. Nah, mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kafana ahkamu akhahu falyuhsin kafanah," yang artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya atau sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Nah, cara mengkafani jenazah perempuan dan laki-laki itu berbeda. Yang pertama, untuk jenazah laki-laki, bentakan kain kafan sehelai dengan sehelai yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur bagus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang menganjal, lalu ditaburi dengan wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, seliputkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Terus, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah,
bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan berlumputan atau berkayu atau kertas dan semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada jika kain jenazah dan kafan yaitu dibutuhkan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan. Kemudian kumpulkan dalam satu liang lahat sebagaimana dilakukan terhadap syuhada dalam perang Uhud. Terus ada cara mengkafani jenazah perempuan. Pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur halus. Kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung. Untuk kayak cukup disobek aja ataupun bisa dijahit kecil. Pakaikan baju kurungnya. Terus dandan rambutnya juga dandanan baru diluruskan ke belakang. Pakaikan penutup kepalanya atau kerudung. Terus membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Setelah itu ikat dengan sobekan cincin kain kafan yang telah disiapkan di bagian bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu siap untuk disolatkan. Nah, kewajiban yang ketiga yaitu menyolatkan jenazah. Islam sangat mendapatkan persaudaraan sehingga sekalipun salah satu kerabat kita sudah meninggal dan sudah dikuburkan, akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan di antaranya. Perintah agar orang-orang Islam yang masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang telah meninggal dunia. Dasar hukum sholat jenazah yaitu shollu ala mautakum, yang artinya sholatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antara hadis riwayat Ibnu Majah. Semua syarat wajib dan syarat sahnya sholat fardu menjadi syarat dalam sholat jenazah kecuali waktu sholat. Setelah berdiri, kemudian mulailah sholat dengan urutan takbiratul ihram dan niat, membaca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat atas Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk selain, lalu takbir keempat membaca doa, kemudian mengucapkan salam. Terus yang keempat menguburkan jenazah. Setelah disolatkan jenazah, setelah dikuburkan jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah. Ibnu Mas'ud berkata, man taba'a janazatan kalau yakin jawab sariyah kalau kullaha ka'innahu minas sunnati. Artinya barang siapa mengantar jenazah, hendaknya mereka ikut mengumpul pada setiap sisi usungan karena perbuatan demikian termasuk sunnah hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas, dan untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur di tempatkan pada lubang lahat dengan menjadikan ke arah kiblat. Selanjutnya tali tingkat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar turun ke tanah langsung. Yang terakhir
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video tentang pengurusan jenazah. Tata cara memandikan jenazah laki-laki. Para ulama berpendapat ada dua cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah, yaitu cara minimal dan cara paling sempurna. Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj menjelaskan cara memandikan mayit secara ringkas, yaitu pertama, menghilangkan najis yang ada di tubuh mayit. Kedua, menyiramkan air secara merata ke tubuhnya. Apabila cara ini telah dilakukan dengan baik dan benar, maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. Setelah proses persiapan memandikan sudah selesai, berikutnya adalah proses memandikan jenazah. 1. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air netral secara merata. 2. Sampo kepala dan rambut jenazah. Kemudian disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Kemudian bilas. Apabila terdapat rambut yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah memasukkan rambut yang rontok ke dalam kain kafan bersama jenazah. 3. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan sabun. 4. Siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun dimulai dari sebelah kanan, kemudian mayit dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dari arah kanan. Setelah menyiram bagian kanan, jenazah dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri. Saat memiringkan jenazah ke kanan, mulailah dengan mengangkat kaki kirinya, kemudian dinaikkan di atas kaki kanan. Begitu pula sebaliknya, pada saat akan memiringkan ke kiri, maka kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri terlebih dahulu, baru kemudian tubuhnya menyusul dimiringkan. 5. Menyiram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. 6. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Sahabat muslim hafizakumullah, terjadi perbedaan urutan penyiraman antara satu tempat dengan daerah lain. Namun pada prinsipnya dalam memandikan jenazah adalah meliputi 3 hal berikut, yaitu 1. Membersihkan, 2. Mewangikan, 3. Mengawetkan. Penggunaan air netral adalah untuk membersihkan, menggunakan daun bidara atau sabun adalah untuk mewangikan selain untuk membersihkan. Dan kapur barus berfungsi untuk menjadikan tubuh jenazah lebih awet. Tata cara mengafani jenazah laki-laki. Berikut ini tata cara mengafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 4. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. 5. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 6. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah, setelah itu rentangkan kain kedua, agak geser ke sebelah kanan jenazah, dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. 7. Setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 8. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi
dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 9. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 10. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 11. Lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi. 12. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 14. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup. 15. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas, dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. 16. Makruh memakaikan baju dan menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surban. Tata cara sholat jenazah. Berikut ini tata cara sholat jenazah menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Taushih ala Ibni Qasim. 1. Niat. 2. Berdiri. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Takbir kedua. 6. Membaca solawat. Bacaan minimal solawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan bacaan solawat yang paling sempurna adalah bacaan solawat Ibrahimiyah, yakni solawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. 7. Takbir ketiga. 8. Mendoakan jenazah. Minimal bacaan doa ketika jenazah laki-laki adalah sebagaimana berikut. Allahumma ghfir lahu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa berikut. Allahumma ghfir laha. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, perempuan. 9. Takbir yang keempat. 10. Setelah takbir keempat disunahkan untuk membaca doa berikut ini. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. 11. Membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat jika ia membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama
dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua. Juga berlaku dalam pelaksanaan sholat jenazah ini.